Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bapak, jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak dalam rangka untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Tugas tersebut dari modul 3.1 dengan judul pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke Bu, terima kasih banyak atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya, dan saya akan memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam etika atau bujukan moral. Yang pertama Ibu, kita harus mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, sehingga dari situ kita akan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan kasus tersebut. Yang berikut, kita akan mencari bersama solusi yang terbaik sehingga kasus tersebut bisa dibedah dan bisa diselesaikan dan diterima oleh kedua belah pihak. Mungkin itu saja. Iya. Baik, jadi Bapak ada dua cara ya Bapak untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama itu mengumpulkan orang-orang yang mempunyai masalah, kemudian mencari solusinya bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke Bu, ya ini juga pertanyaan ada kaitan dengan yang tadi. Kita harus melakukan atau menganalisa yang pertama risiko atau keputusan yang diambil, dan kita mengutamakan yang namanya pendekatan-pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, kita harus terlebih dahulu juga mengumpulkan fakta-fakta siapa yang terlibat, dan juga kita menganalisis benar atau salahnya, dan juga kita harus refleksikan, dan juga kita harus bawa dalam doa sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Iya, siap Bapak. Jadi sudah ada cakupan-cakupan 9 langkah pengambilan keputusan yang Bapak ambil ya. Kita cari tahu siapa yang terlibat, kemudian kita refleksikan kejadiannya, dan yang paling penting kita harus bawa dalam doa supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Ya, langkah-langkah ya sederhana saja Bu. Mungkin kita harus mengadakan pemetaan masalah dulu. Yang pertama, yang kedua kita harus menemukan akar masalahnya. Itu yang penting. Yang berikut juga kita harus mengambil data-data, dan juga kita menganalisis masalah, dan juga harus menganalisis resiko, dan juga terakhir itu kita mencari solusi sehingga keputusan itu tidak salah dan tidak merugikan orang lain. Oke, siap. Jadi ada langkah-langkahnya yang Bapak terapkan untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak anggap sudah efektif, itu yang bagaimana? Ya, yang pertama sekali itu kita harus bawa dalam musyawarah antara dewan guru dan pihak-pihak orang tua, bisa komite. Kalau persoalannya agak sedikit ribet, ya kita hadirkan orang tua atau komite di dalamnya. Dan juga kita harus sederhanakan pokok-pokok permasalahan itu, jangan kita memperbesar gitu. Yang berikut kita mencari solusi juga. Dan kendalikan emosi, itu penting. Oke, siap, betul ya Bapak. Jadi ada 4. Yang pertama musyawarah bersama guru, komite, kalau perlu ajak orang tua. Kemudian nanti ada yang paling penting itu bawa dalam doa sudah ya. Baik Bapak ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya apa? Ya, kadang-kadang dalam pengambilan keputusan itu biasa terjadi itu perbedaan pendapat, itu jelas, pasti itu ada.
itu perbedaan pendapat itu pasti ada. Itu juga ada terjadinya kontra dan pro. Oh iya. Itu biasa di mana-mana pasti ada itu pro kontra. Yang berikut tuh ya kondisi emosi yang kurang stabil. Jadi kalau manusia itu pasti kalau tidak kendalikan emosi pasti merusak semua atau menghambat dalam pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, jadi perbedaan pendapat ada pro dan kontra serta kondisi emosi yang kurang stabil itu merupakan tantangannya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat kasus tersebut terjadi atau bagaimana? Ya, kita harus melihat persoalan atau kasus itu. Apakah kasus itu agak ribet atau bisa membutuhkan waktu, ya kita bisa juga pada saat itu kita selesaikan. Tetapi bisa juga kita bisa mencari satu kesempatan untuk menyelesaikan. Juga kita bisa memiliki jadwal atau ya kita menyelesaikannya ya dalam kesepakatan bersama, kita tentukan waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi kalau masalahnya ribet dan harus diselesaikan segera bisa langsung di tempat situ ya, Bapak ya. Bisa. Tapi kalau bisa dimusyawarahkan kasih waktu ya, kita cari waktu yang pas. Ya, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, saya pikir kalau sebagai kepala sekolah, saya banyak merasakan kalau ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang terjadi antara teman guru dengan peserta didik. Ya, yang banyak membantu adalah teman-teman sendiri, Makasek dan kepala tata usaha dan semua rekan-rekan guru. Itu yang terjadi sehingga keputusan itu bisa diselesaikan. Yang berikut juga kita mengambil hikmahnya supaya kita melakukan yang terbaik, sehingga semua persoalan atau kasus-kasus itu bisa tercapai, bisa diselesaikan dengan tujuan yang baik. Ya, baik Bapak. Itu kalau di sekolah ya, berarti kalau di sekolah ada wakil kepala sekolah yang bisa bantu Bapak, wali kelas dan guru-guru. Kalau di rumah misalnya biasa siapa yang memberikan? Kalau di rumah ya itu bisa istri supaya diskusikan bersama sehingga mencari solusi, bisa selesaikan dan mencapai tujuan untuk proses penyelesaian masalah. Ya, luar biasa sekali ya Bapak ya. Jadi ada dukungan di sekolah dan pasti dukungan di rumah juga. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau refleksinya itu kira-kira bagaimana dari Bapak? Ya, yang pertama itu adalah yang saya alami adalah banyak manfaatnya yang kita dapatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kalau kita bawa dalam musyawarah, kita bawa dalam suasana yang mengendalikan emosi dan juga melibatkan teman-teman yang punya kompetensi untuk mampu untuk mendukung kita menyelesaikan masalah ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga tidak lupa sebagai manusia ciptaan Tuhan, segala persoalan atau persoalan apa saja yang dialami, kalau kita bawa dengan doa pasti akan selesaikan dengan baik. Seperti itu intinya. Ya, luar biasa sekali hal-hal yang sudah disampaikan Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak sebagai seorang pemimpin dan kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Amaba Jakarta Timur ini. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak. Ibu. Ya Ibu, perkenalkan saya Maria Francisca Dosila, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 1 Amaba Jakarta Timur. Hari ini saya datang menemui Ibu dalam rangka untuk pemenuhan tugas saya sebagai CGP untuk tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu ya. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk selama kurang lebih saya baru 2 tahun sebagai kepala sekolah di sini, untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu yang pertama itu pengamatan langsung. Pengamatan langsung, kemudian yang kedua itu mendengarkan keluhan dari teman-teman guru. Kemudian yang ketiga itu lewat tupoksi guru. Itu di situ saya dapat menemukan banyak, bukan cuma satu tapi banyak sekali masalah yang harus dibenahi. Siap, baik ya Ibu. Jadi ada 3 cara ya Ibu mengidentifikasi. Yang pertama pengamatan langsung, kemudian mendengarkan keluhan-keluhan, dan juga ada tupoksi. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau ada dua persoalan yang membuat dilema, maka harus berani mengambil keputusan mana yang paling utama dan memang sangat mendesak harus diutamakan, itu yang didahulukan. Iya, berarti harus mendahulukan yang paling penting. Iya, siap. Butuh secepatnya harus diselesaikan. Iya, siap Ibu. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan persoalan, yang pertama itu lewat rapat. Kalau masalahnya agak sedikit sensitif, maka itu tatap muka langsung secara khusus. Iya, baik ya. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama itu rapat, dan kalau masalahnya sensitif tatap muka langsung saja secara pribadi dengan individunya. Baik, pertanyaan yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektifnya bagaimana? Kasus-kasus dilema etika paling efektif yang saya ambil itu diambil keputusannya secara tidak terasa. Kalau kita langsung spontanitas, maka warga sekolah langsung down. Iya. Jadi kita pendekatan, ya masih pakai pendekatan etnis lah, ambil secara khusus. Ya itu masuk coaching lah. Coaching. Ya sambil cakap-cakap dengan mereka, kemudian ya kasih solusi. Kemudian sesudah itu saya amati, setiap hari dia ada perubahan. Contohnya kayak kedisiplinan, kehadiran. Saya kan ada absen khusus. Jadi di absen umum walaupun guru dia taruh hari ini dia harinya pagi, tapi di absen khususnya tadi dia terlambat berapa menit. Iya. Jadi saya amati setiap minggu guru ini dia ada perubahan sedikit. Jadi kan kalau kita butuh datang siang juga dia berdampak di siswa. Siswa juga datang siang. Jadi itu dilemanya itu mengambil keputusan yang itu harus kita kembali lihat dari karakter guru. Kalau kita langsung ikut aturan tetap, maka semua akan buyar. Iya, bagus sekali ya Ibu Kepala Sekolah. Jadi yang pertama harus dilihat karakter gurunya tersebut ya. Sebagai kepala sekolah kita bisa punya absen sendiri ya, di luar absen sekolah yang sudah ada ya. Bagus sekali. Selanjutnya Ibu Kepala Sekolah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar itu ketika kalau khusus di guru, masalah-masalah di guru itu masalah kemauan guru, mau merubah dari hal yang dia belum tahu menjadi tahu, kemudian mau merubah yang hal-hal yang sudah mendarah daging terbiasa mengikuti perubahan sekarang, yang tuntutan perubahan IT, perubahan aturan, itu yang agak sulit. Jadi itu prinsip saya, hari ini dia hanya tidak sampai 1 jengkal maju, itu sudah lumayan. Betul. Apalagi di sini mayoritas ibu-ibu yang begitu banyak persoalan dalam rumah tangga yang tidak terasa dibawa ke lingkungan sekolah. Itu yang nanti mengganggu tugas pokok mereka. Jadi tantangannya itu ya, yang pertama kemauan guru tersebut, kemudian ada masalah di rumah yang sebaiknya tidak boleh dibawa ke sekolah ya. Iya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal tertentu masalah
di persoalan-persoalan itu tidak ada, dia itu disesuaikan dengan persoalan yang dia muncul. Kalau untuk masalah pembelajaran itu ada, dia 1 semester itu kami 2 kali supervisi. Jadi supervisinya itu saya mulai dari administrasi, supervisi administrasi, kemudian langsung observasi di kelas, per kelas. Sesudah itu juga saya arahkan adanya observasi antar guru kelas juga. Kemudian baru kami melakukan pasca observasi, saling bincang-bincang guru kira-kira kesulitannya apa di sana. Begitu juga di administrasi, ada teman guru yang karena ada beberapa guru yang belum bisa IT, jadi itu harus kerjasama untuk menyelesaikan administrasi. Jadi kapan ada masalah langsung diselesaikan saat itu juga ya. Baik Ibu Kepala Sekolah. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambil keputusan tersebut? Faktor yang mempermudah itu dimana guru-guru ya kita fleksibel. Jadi saya tidak bisa langsung otoriter. Jadi kalau ada persoalan kita semua duduk bersama, masing-masing keluarkan, walaupun itu katanya mau kasar mau halus, kasih keluarkan isi hati semua, luapkan emosi semua. Sesudah itu baru mulai mengambil keputusan. Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan tersebut? Dari selama perjalanan kepemimpinan saya, pengalaman yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu, yang pertama itu dalam mengambil keputusan kita harus berusaha untuk tenang, tidak boleh emosi. Kemudian yang kedua, kita harus melihat kompetensi guru, kesiapan guru, kemudian kondisi lingkungan sekolah, apakah menunjang untuk kita mengambil keputusan dan bisa kita jalankan atau tidak. Seandainya keputusan itu sudah diambil, ya kita pakai target kurun waktu, biasa per semester. Kalau dalam waktu 3 bulan kita lihat, oh keputusan ini dia tidak bisa berjalan semaksimal mungkin, maka kita bisa revisi sementara itu. Atau mungkin metode yang saya pakai itu kurang pas untuk guru-guru, maka saya rubah. Nah, waktu pertama saya jabat kepala sekolah, metode yang saya pakai itu menegakkan kedisiplinan. Jadi itu guru-guru langsung down itu. Entahlah mau kerjaan juga start dari mana, dan itu memang semua administrasi semua kosong tidak ada. Jadi itu kami harus kejar target untuk akreditasi. Jadi itu memang agak keras saya. Sudah itu saya pelajari, saya berarti karakter gurunya kita harus ambil secara harus tuntun perlahan-lahan. Oke, baik sekali ya Ibu. Jadi ada banyak cara yang Ibu terapkan selama ini, kemudian pembelajaran dari pengalaman Ibu itu juga sudah banyak sekali. Satu hal yang bisa saya dapatkan beberapa hal itu, kita harus tenang saat akan mengambil keputusan, kemudian melihat kompetensi guru dan lingkungan sekolahnya juga mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kemudian yang satu, kita harus membimbing guru itu dengan tulus. Ya, luar biasa sekali Ibu Kepala Sekolah. Saya sangat berterima kasih Ibu mau meluangkan waktu untuk sesi wawancara kita pada hari ini, dan saya sangat senang berbicara dengan Ibu. Jadi semoga ada kesempatan lagi kita punya waktu untuk saling bercerita seperti ini ya Ibu ya. Baik, terima kasih juga atas kunjungan Ibu, termasuk coaching hari ini. Terima kasih Ibu.